Oke, clear ya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama-sama dulu supaya nanti lancar, sinyalnya semuanya lancar, juga pembicaraannya semuanya menyenangkan, cair, kita bisa ngobrol bareng-bareng di ruang virtual ini, dan juga ngobrol secara efektif ya, supaya yang masih punya kegiatan di akhir pekan bisa langsung melanjutkan. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Ya. Oke, kita mulai ya. Jadi selamat siang. Ini sebenarnya di Bali juga masih terhitung siang. Selamat siang kepada Blikade, dan juga ada Bidega dari The Box, kakak-kakak semua. Selamat siang. Selamat datang di Community Sharing Session ke-16 yang berjudul Sudut Pandang Blikade dan BBB, Bantuan dan Harapan untuk Nusa Penida. Jadi di sini kita akan menceritakan salah satu campaign dari Bukit Vista, khususnya dari community management, itu adalah bantuan atau Nusa Penida fundraising berkaitan dengan banjir yang menimpa wilayah Nusa Penida dan juga mendampak langsung para property owner atau partner dari Nusa Penida, di Nusa Penida dari Bukit Vista. Mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut, ada Kak Tendi di sini sebagai host dan juga sebagai event manager untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kak Tendi, silakan. Oke, terima kasih Audrey. Halo Blikade, semua halo Bli. Untuk roll-out-nya. Selamat datang juga Bidega. Terus ada Irfan, Audrey, thank you udah jadi moderator hari ini dan bantu juga arrange acaranya sama Asa. Bli Rape juga sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan untuk hadir. Sebenarnya hari ini tuh kita pengen seperti menyampaikanlah rasa bersyukur kita juga seperti itu, dan terima kasih kita sama Bli yang udah hadir di sini. Gitu. Jadi kita saya harap lah gitu, saya dan kita tim Vista kita harap itu semakin kompak gitu kita. Jadi kita lebih peka lagi gitu terhadap sesama kayak gitu. Jadi bukan cuma Nusa Penida aja, tapi kita nggak tahu nanti ada mungkin dari bantuan, contohnya misalnya ada partner baru yang baru join, misalnya dia kesusahan, nggak bisa manage villa, nggak bisa dia ngatur kamar, apa segala macam, kita bisa bantu sesama partner gitu. Misalnya kan ada kan udah pengalaman gitu di Mertabits gitu, gimana cara nge-range staff, training staff, apa segala macam. Misalnya ada owner baru datang, nah, kita bisa minta tolong sama Bli, coba sharing-sharing dikit sama ownernya ini gitu. Apa aja kesulitan, apa tips-tipsnya kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya rasa kita saling membantu itu yang intinya di sini yang kita pengen kembangkan seterusnya kayak gitu. Oke, itu aja sih dari saya, Audrey. Silakan dilanjutkan untuk acaranya, semoga sukses. Oke, terima kasih Bli Tendi atas pembukaannya. Nanti mungkin kita akan bacakan juga mungkin latar belakang dan juga pencapaian dari kampanye Nusa Penida fundraising ini ya. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Audrey dari Community Management Intern sekarang di Bukit Vista, dan juga pendidikannya sekarang sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan S1 Pariwisata. Semoga nanti di prosesnya kita bisa ngobrol dengan lancar, ngobrol dengan asik dan juga cair ya kepada semua yang ada di Google Meet ini. Lalu berikutnya kita memperkenalkan juga speaker kita pada siang hari ini, ada Bli Kade. Silahkan Bli memperkenalkan diri, monggo. Bli, mikrofonnya belum di-unmute ya. Sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kadek Martayana. Saya dari properti Mertabits Bengale. Ya mungkin itu aja perkenalannya. Oke, terima kasih Bli Kade. Jadi Bli Kade ini menjadi salah satu person in charge yang membantu Bukit Vista ya kemarin menyebarkan bantuan kepada properti di Nusa Penida yang terdampak banjir dan juga
bersama dengan Bli Didi, tapi Bli Didi mungkin belum bisa menyusul hadir karena ada keperluan keluarga yang lain gitu. Di sini saya izin memperkenalkan Bli Didi. Jadi Bli Didi ini adalah part of Manta Cottage dan juga salah satu yang membantu kami juga, jadi ada 2 orang itu Bli Kade dan Bli Didi yang membantu menyebarkan bantuan ke lebih kurang 25-30 properti yang kemarin berhasil dibantu diberikan sembako dan juga disalurkan bantuan dari para donatur, yaitu ada para pemilik properti lain dan juga employee dan intern dari Bukit Vista. Oke, kita ke slide berikutnya. Seperti misi dari Bukit Vista sendiri yaitu to inspire delight through hospitality innovation that positively transform guests, partner dan juga employees. Nusa Penida fundraising campaign ini diharapkan seperti tadi disampaikan oleh Bu Tendi, itu untuk memberikan bantuan di tengah kesulitan yang dialami oleh property partner sebagai bagian dan keluarga dari Bukit Vista. Salah satunya langkah lanjutan yang diambil adalah dengan mengadakan community sharing session ini, di mana kita melakukan flashback, kilas balik, kita bercerita lagi bagaimana prosesnya mungkin yang tidak terekspos secara terbuka ya kepada pihak-pihak lain yang juga terlibat secara tidak langsung, tapi tetap kami ucapkan begitu banyak terima kasih dan rasa syukur atas segala bentuk bantuan yang bisa diperoleh. Oke, ini saya bacakan sedikit latar belakang dari campaign yang dilakukan. Oke, dari campaign yang dilakukan ini yang pertama ada niatan yaitu membantu dari Bukit Vista kepada pemilik properti di Region 4 atau Nusa Penida yang terdampak banjir besar pada akhir tahun yang lalu. Sebagai komunitas kami berharap dengan bantuan dari para property owner di Region 1, 2, dan 3, lalu ada employee dan juga intern itu, kami dapat membantu menyebarkan bantuan dan juga core value yang dimiliki oleh Bukit Vista sendiri, yaitu misi-misinya itu adalah Inspire Delight juga. Lalu total bantuan yang diperoleh ada sebesar 4.712.551 nih, puji Tuhan banyak juga yang bisa terbantu dengan uang ini, sejumlah ini kemudian kita bantu dengan menyalurkan, kita berikan sembako begitu ya, yang dibantu disalurkan oleh Bli Kade dan juga Bli Didi di awal tahun, ya di bulan Januari awal gitu. Mungkin sekarang Bli Kade sudah siap, kita mau bertanya-tanya sedikit nih, mau ngobrol dengan topik-topik yang terkait juga dengan proses roll out kemarin itu. Mungkin bisa kita mulai dengan sekarang ini kondisi terkini properti di Nusa Penida itu seperti apa, Bli Kade? Apakah sudah ada bantuan-bantuan yang masuk juga dari pihak-pihak lain, dan juga bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil semenjak banjir besar yang lalu itu, Bli? Kalau untuk saat ini bantuan sih nggak ada, cuman dari Bukit Vista aja untuk properti kami di Nusa Penida. Halo? Iya, oke. Lalu untuk apakah sudah mulai berangsur membaik, Bli, jika dibandingkan saat terjadi banjir atau ada keluhan-keluhan lain itu, apakah sudah ada perbaikan dan juga tamu-tamu atau angka kunjungan sudah bisa kembali naik seperti sebelum banjir yang lalu, Bli? Kalau untuk itu sih normal, Mbak. Seperti biasa. Oke, kita tentunya bersyukur ya karena prosesnya juga sudah membaik perlahan-lahan, sudah mulai bangkit lagi, betul sekali. Untuk Merta Beach sendiri kemarin saat terjadi banjir nih, Bri, apa saja kerusakan-kerusakan atau kerugian yang mungkin sangat-sangat terasa dibantu nih oleh kehadiran Bukit Vista sebagai partner? Kalau untuk Merta Beach sendiri sama sekali nggak kena ini dampaknya, cuman hampir aja sedikit gitu. Soalnya banjirnya nggak nyampe ke tempat kita. Oke, tentu kita juga bersyukur ya karena tidak ada kerusakan, tapi untuk wilayah lain yang juga ada di Nusa Penida itu berarti kerusakannya lumayan ya, Bli, jika dibandingkan dengan Merta Beach begitu. Iya. Oke. Lalu untuk saat ini sendiri, apakah di Nusa Penida sudah ada mungkin secara keseluruhan ya, Bli, untuk kita informasikan kepada yang lain juga, apakah sudah ada perbaikan, lalu bagaimana kondisi sekitar, lingkungan sekitar juga seperti itu? Gimana, Kak?
untuk lingkungan sekitar mungkin yang kemarin terdampak cukup parah gitu, apakah sudah ada kabar atau langkah-langkah untuk saling gotong royong, saling menolong begitu, Bli? Kalau setahu saya sih sekitaran lingkungan di penginapan Merta ada seperti Kuku yang terdampak banjir. Kalau kerusakan sih nggak terlalu, cuman ada beberapa aja. Oke. Jadi properti lain juga sudah tetap saling membangun hubungan dan juga komunikasi begitu ya, Bli, setelah kejadian Iya. pasca bencananya begitu. Iya. Oke, terima kasih, Bli. Kita mungkin bisa ke topik yang kedua nanti supaya kita lebih tahu lagi nih kondisinya bagaimana. Lalu langkah pemulihan yang diambil pemilik properti tadi kan dijelaskan mungkin tidak begitu terdampak ya, Bli, untuk di Merta Beach sendiri begitu. Tapi langkah yang diambil setelah banjir itu terjadi apa saja sih? Apakah sudah ada rencana ke depan akan mulai menarik tamu lagi atau seperti apa? Boleh diceritakan sedikit, Bli? Kalau untuk kedepannya kita lebih bijak lah untuk mengambil langkah ke depannya dalam seperti membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi seperti yang kita tidak inginkan. Jadi langkah-langkah untuk menjaga lingkungan begitu ya, Bli? Iya. Sudah dipertimbangkan baik. Oke. Oke. Ya nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan juga ngobrol-ngobrol juga. Mungkin kalau dari Bukit Vista, kakak-kakak dari Bukit Vista pengen tanya juga nanti silahkan, boleh sekali. Tapi ya, langkah pemulihan dan juga langkah-langkah pasca banjir itu didominasi oleh tindakan-tindakan preventif ya, supaya berikut-berikutnya ketika curah hujannya sedang tinggi gitu tidak kemudian terjadi banjir lagi begitu. Lebih kurang begitu ya, Kadek ya. Oke. Ya itu tentunya langkah yang kita harapkan terjadi begitu. Lalu di sini kita mau share sedikit nih, ini foto dari Merta Beach Bungalow dan juga Manta Cottage yang seharusnya diwakilkan oleh Bli Didi, tapi kemudian memang Bli Didi belum bisa hadir atau berhalangan begitu. Ya, berikutnya. Ketika Bukit Vista melakukan fundraising atau pengumpulan dana begitu, melalui Beli Tendi kan dihubungi ya untuk membantu mendistribusikan bantuan, yaitu berupa uang yang kemudian dibelanjakan sembako. Boleh diceritakan Bli Kadek apa motivasi untuk membantu dan juga apakah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama proses distribusi? Mungkin ada partner yang agak sulit dihubungi atau mungkin ada kendala-kendala lain, dan juga motivasi yang membuat tetap semangat, karena Bli Kadek ini salah satu orang yang terus berkabar ke saya sampai beberapa hari setelahnya nih, ini ada bantuan yang belum diambil begitu kan, berarti memang tanggung jawabnya kami apresiasi luar biasa begitu. Bisa diceritakan sedikit Bli Kadek mungkin dari motivasinya, lalu kesulitan yang dihadapi itu apa saja begitu. Mic-nya masih di mute Bli Kadek. Ya. Untuk motivasinya sebelumnya kita banyak terima kasih kepada Bukit Vista sudah memberikan bantuannya. Semoga bantuan ini bisa mendapatkan sesuatu keberkahan sendiri, untuk setidaknya dapatlah sedikit meringankan kebutuhan pokok bagi kami pemilik properti, khususnya di Nusa Penida. Untuk kesulitannya ada beberapa, seperti properti yang kurang merespon untuk saat kita membagikan sembako itu. Contohnya yang belum dapat bantuan sih. Sampai sekarang belum ada yang diambil sisanya itu. Iya. Oke. Untuk kesulitan ketika distribusi itu apakah kalau tidak salah kan waktu Bli Kadek juga sempat melakukan survei sembako juga begitu ya, Bli, untuk memastikan semuanya itu tepat sasaran yang diberikan. Itu apakah itu ada kesulitan juga atau itu merupakan dimaknai sebagai proses, berarti memang tanggung jawab yang lebih begitu? Ya, penjawaban lebih lah. Kesulitan mungkin cuma cari lokasinya aja.
Oke, untuk mencari lokasi apakah ada kesulitan waktu itu? Aksesnya juga masih sulit kah beli atau Ya, ada beberapa akses yang juga kesulitan. Oke. Oke, jadi untuk motivasinya pasti selain membantu Bukit Vista untuk menjadi perpanjangan tangan begitu ya dari Bukit Vista ke para properti, kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu berarti memang belum ada beberapa properti yang belum sempat mengambil ke Merta begitu ya, beli. Iya, betul. Nanti kembali saya ingatkan, mohon maaf ya beli mungkin itu. Iya. Kita kemarin berkabarnya masih agak-agak ada beberapa yang mungkin miss begitu. Oke. Oh ya, ini proses ketika kemarin distribusi yang di sebelah kiri itu ada Beli Didi mendistribusikan bantuan itu. Ini kemarin ada berupa sembakonya apa saja Beli Kadek, boleh disebutkan? Ada beras, telur, instan, sama minyak goreng. Oke. Jadi ini bisa kita lihat jumlahnya nih ya, semoga dicukupkan begitu ya Beli untuk yang menerima begitu. Dan yang sebelah kanannya ada fotonya Beli Kadek juga ketika memberikan bantuan ya kepada properti yang ada di Nusa Penida. Mungkin di sini ada Beli Dega juga dari The Box. Sebagai Beli Dega tuh menerima bantuan ya Beli Tendi, betul ya? Ya, ya, halo. Beli Dega mungkin boleh kasih sepatah dua patah kata kesan menerima bantuan begitu dari Bukit Vista selama Nusa Penida fundraising yang lalu. Ya, untuk bantuannya sih terima kasih ya atas bantuannya. Bukit Vista masih masih memperhatikan kami walaupun kami ada di seberang pulau gitu, masih masih ingat dengan kami walaupun ya kondisi Nusa Penida sangat terpuruk saat masa pandemi ini, terlebih lagi ada bencana banjir yang sebelum berapa puluh tahun itu nggak pernah ada bencana banjir seperti ini sampai mengakibatkan akses jalan itu terputus gitu. Sebelum ini walaupun sembako ini sangat membantu kami dalam kondisi terpuruk ini, walaupun hanya mungkin sedikit jumlahnya, tapi berkesan untuk kami. Banyak terima kasih sebenarnya untuk Bukit Vista. Semoga Bukit Vista juga mendapatkan amalan kebaikan lah, ke depannya kita bisa lebih solid lagi gitu. Baik, terima kasih Beli Dega atas penyampaiannya begitu ya. Memang kita tahu banjir ini kan salah satunya yang disulitkan dari banjir ini kan yang pasti adalah aksesibilitas, tapi tetap yang namanya kebaikan, yang namanya bantuan tetap kami usahakan untuk didistribusikan. Ini sepertinya ada Beli Angga juga, tadi di sebelahnya Beli Kadek. Halo Beli Angga, apa kabar Beli? Baik. Oke. Lagi live berdua nih. Seperti lagi ini ya, live Instagram sambil ngobrol-ngobrol begitu ya, Beli? Iya. Oke. Beli Angga mungkin mau menyampaikan juga sepatah dua patah kata, silakan Beli. Kita santai aja ngobrol di sini. Sepatah dua kata untuk apa dulu nih? Respon terhadap bantuan juga, atau mungkin mau menceritakan saat ini kondisinya di Nusa Penida itu seperti apa begitu, Beli? Oh gitu. Ya. Kalau dari segi bantuan, ya sangat terbantu sih. Ya terima kasih. Ya pun kondisinya kemarin juga lumayan terdampak. Tapi sekarang lagi proses pemulihan. Kayak kemarin kan temboknya ada yang jebol kena banjir. Sekarang lagi ada proses perbaikan. Ya sama penyampaian untuk teman-teman yang punya penginapan di Nusa, minimal harus nyetok air juga sih. Tower. Soalnya di sini baru 2 hari yang lalu kan kita nggak tahu. Di sini kan agak rentannya emang kondisinya air sama listrik kan. Pematian air dari PDAM gitu. Ini baru sama KDN nyari air tadi. Untuk nyetok. Jadi biar tetap berjalan juga operasionalnya gitu.
Jadi kalau nggak ada air atau gimana kan susah juga gitu. Kadang itu yang dilewatkan sama beberapa owner properti juga sih ya. Mungkin karena nggak dicek towernya, mungkin kan towernya kosong atau gimana gitu. Kalau udah isi kan lebih aman, ada cadangan air. Nah itu aja sih. Lagi krisis air di sini. Baik, terima kasih Bu Angga. Ya, sepertinya memang air bersih terutama di kondisi yang masih pemulihan ini salah satu yang krusial juga ya untuk kita bantu begitu. Tapi untuk listrik dan juga sinyal dan segala macam masih aman ya beli? Aman. Apalagi wifi selama masih bisa bayar, aman kok. Kalau nggak bayar kan mati wifi-nya. Ini beli Rafiq ya ketawanya setuju banget gitu ya. Bener. Iya, tapi kalau untuk sinyal dan lain-lain masih aman. Cuma emang yang lebih fatalnya sih untuk pengalaman aja ya di air sih kebanyakan. Minimal setiap penginapan tuh harus ada towernya. Dan itu harus dicek juga berkala gitu. Kadang kan kalau ada tower, yang penting ada air. Tapi setelah ada di saat situasi kayak sekarang, yang istilah PDAM memang dari pusatnya ya bermasalah. Pas dicek, ternyata kosong gitu. Itu sih sebenarnya itu. Harus berkala juga dicek untuk beberapa operasional yang lain. Gitu. Ya ini Bu Angga memberi kita pesan dan juga reminder begitu, pengingat yang baik ya untuk kepada semua pemilik properti yang di bawah Bukit Vista atau mau di region mana saja, sepertinya air bersih dan listrik itu memang harus menjadi perhatian yang hari per hari begitu ya beli betul. Terlebih yang terdampak atau sedang dalam masa pemulihan. Terima kasih Bu Angga, maaf tiba-tiba kita colek untuk ngobrol. Nanti kita colek lagi ya kalau ada topik kita ngobrol lagi di sini. Iya, siap. Kita lanjut dulu. Oke, sebenarnya sudah sampai cepat juga kita sampai di conclusion tiba-tiba begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan pertanyaan, boleh terutama dari kakak-kakak Bukit Vista yang ingin memberikan pertanyaan begitu kepada properti owner, terutama yang terdampak di Nusa Penida, silahkan. Boleh. Audrey, boleh tanya nggak? Boleh. Mungkin untuk beli Kade atau beli Angga atau beli Dega juga ya, mungkin yang bisa jawab. Mungkin partner-partner lain mungkin juga masih curious, maksudnya masih pengen tahu nih jelas gitu, karena kan kalian saat ini lokasinya Nusa Penida, memang tahu gimana kronologinya gitu kan. Jadi mungkin yang pengen partner lain tuh tahu adalah apa sih sebenarnya penyebab utama dari banjir kemarin itu, kan udah sering nih. Tapi kayaknya kemarin itu yang besar lumayan sampai kayak gitu. Sebenarnya penyebab utama itu dari apa sih banjir yang kemarin itu? Gitu. Mungkin dari Diangga atau BKD bisa jawab atau Dega. Mic-nya dihidupin BKD. Kalau untuk banjir sih nggak sering, cuman baru-baru ini kalau saya merasakan pertama kali sih. Penyebab utamanya itu apa, Bli? Mungkin karena hujan yang dulu itu, kata-kata orang sih katanya hujan-hujannya itu kumpul jadi satu, kayak ini apa, semacam tempat gunungan air gitu. Nah, jadi udah penuh dia lempas gitu. Saya kira kayak banjir gitu. Sebenarnya nggak logika sih. Nah kan kalau kemarin itu misalnya curah hujan tinggi, terus mungkin ada seperti apa namanya lubang gitu atau apa untuk ketampung itu mungkin airnya, mungkin karena itu dia bah gitu mungkin, atau dia lolos gitu airnya ke bawah. Nah kalau dari kemarin banjir kemarin itu, kalau sekarang Nusa Penida itu ada nggak saluran drainasenya untuk banjirnya itu, atau kayak belum ada memang got-got yang kayak kalau di Denpasar di Badung kan ada tuh memang got-got besar gitu. Kalau Nusa Penida tuh apa karena nggak ada saluran drainasenya sehingga banjirnya itu nggak bisa langsung ke laut, karena itu kan dekat laut tuh gitu kan, apakah itu juga salah satunya gitu? Kalau untuk got belum ada di sini beli. Salurannya berarti belum ada ya? Iya. Cuman tukat udah ada sih, cuman kan nggak ada yang ngurus itu. Ada bekas tumpukan sampah itu. Mungkin itu penyebabnya. Dan juga saluran tukat ke pantainya itu kan pasirnya naik. Nah, jadi airnya nggak bisa lewat. Menutupi gitu beli ya, tersumbat jadinya ya, salurannya. Oke.
Terus kemarin kan mungkin saya sempat lihat di berita tuh pemerintah kan ada lah mungkin survei ke sana kan gitu, survei lihat-lihat gitu. Tapi setelah mereka survei itu ada nggak kira-kira tindakan preventif yang mungkin yang besar gitu? Oke, dari banjir kemarin kita udah lihat ada kayak gini, terus ayo masyarakat kita ada program ini untuk membenarkan atau misalnya membenarkan sungai atau apa gitu. Ada nggak dari pemerintah kemarin setelah survei itu atau kayak survei aja gitu, cuman lihat aja gitu? Kalau itu kurang tahu sih, Bli. Berarti belum ada pengumuman ke masyarakat gitu ya secara besar gitu. Iya. Ada sih ini kayak seperti Bupati kemarin kan ada kunjungan sini. Cuma dari saya pribadi belum tahu sih. Tapi di dekat di wilayah sana tuh berarti nggak ada yang perubahan signifikan, maksudnya cuman perbaikan jalannya aja gitu berarti ya? Iya. Perbaikan akses. Oke. Siap. Kalau misalnya wilayah nih Bli, kan tadi Bli Kade bilang kalau Bertabis nggak terlalu terdampak, tapi Kukuh Penida kena banjir itu. Gitu. Kalau saya dengar itu sampai masuk ke kamar lah gitu kan gitu. Iya. Nah, kalau dari wilayahnya sendiri Bli, yang paling keras itu sebenarnya daerah mana yang kena? Maksudnya yang paling dampaknya paling besar itu? Di sini dah di Desa Pet. Iya, daerah penginapan ini. Kalau di daerah Desa itu gimana Bli? Parah juga, Bli. Karena dia kan ibaratkan pas pembuangan air dia. Oke, berarti jalurnya emang ke arah PET ya, PET sama Crystal Bay itu ya jalur turun airnya gitu ya? Di daerah Swane juga lumayan katanya. Oh, Swana, ya. Oke, siap. Nah, artinya kan ini kita udah bencana ini kemarin sudah lewat, semoga nggak terjadi lagi kan itu ke depannya gitu ya. Cuman mungkin dari sini kita kan pengen bangkitin lagi dah Nusa Penida gitu, karena kan kemarin memang sempat pariwisatanya juga down, terus ada bencana kayak gini tambah juga gitu, karena kan dari akomodasi sendiri kalau misalnya pariwisata turun otomatis kan pendapatan juga turun gitu, apalagi ditambah kemarin juga ada bencana gini menyebabkan kerusakan kan gitu dia. Nah kita kan mungkin visi ke depannya nih gitu, kita kan juga pengen lah bantu Nusa Penida bukan cuman untuk jangka pendek gitu loh, maksudnya kita juga pengen lah ada suatu bisa dampak jangka panjangnya gitu. Nah semisal nih gitu, anggaplah masih rencana kita ya gitu, rencana misalnya kita buat nih event besar yang memang kita ingin melibatkan nih semua partner yang ada di Nusa Penida gitu, nantinya untuk mempromosikan lagi lah Nusa Penida gitu. Kalau dari Beli itu siap nggak kira-kira membantu jadi panitia atau sponsornya gitu, artinya dari para owner kita buat event besar di sana, nanti kita ajak tuh turis-turis datang ke sana gitu. Dari Beli Angga gimana, dari Beli Kadek apa dari Beli Sekarang kalau untuk itu tergantung eventnya ya. Ini event apa dulu nih? Oke, nanti untuk eventnya kita bicarakan lebih lanjut. Cuman kita pengen kayak artinya ada resource-nya dulu nih gitu. Artinya dari kalian gimana gitu. Bagus sih menurut saya. Yang penting untuk ada kegiatan positifnya juga. Sekalian mungkin di tengah event itu ada sedikit edukasi juga untuk beberapa owner penginapan di Nusa Penida. Gara-gara mungkin salah satu efek banjir kemarin, karena mungkin 2 tahun belakangan ini kan banyak pembangunan di daerah atas dan lain-lain. Jadi pas di saat hujan, aliran airnya itu mungkin nggak ada jalur airnya gitu kan, karena mungkin terlalu banyaknya pembangunan entah villa, penginapan. Mungkin Tendi udah tahu juga kan waktu itu emang pariwisata lagi naik, banyaklah ada pembuatan bangunan tanpa menghiraukan kondisi lingkungan di sekitar. Gitu. Mungkin ini juga salah satu teguran juga ya, biar kedepannya itu kita lebih memperhatikan lingkungan juga, itu lebih bagus sih. Oke, ya. Mungkin dalam hal ini mungkin penataan pemerintah yang agak kurang melihat gitu mungkin ya. Ya kan itu kan soalnya kalau masalah pembangunan itu kan ada IMB segala macam kan, itu harus melihat juga tata lingkungan, tata tempat pembuatan akomodasi di mana, bahannya apa beton, apa dia kayu atau apa. Itu harusnya kan pemerintah juga harus ada tuh peta full dari Penida
di mana ya daerah pembangunan yang bagus, di mana daerah drainase, di mana daerah ini mungkin itu juga salah satu yang perlu diedukasi lah untuk masyarakat gitu ya mungkin ya. Jadi kayak oh seperti ini, jadi nggak asal bangun beton udah, jadi tapi nggak mikirin gitu apa ini berdampak nggak sama lingkungan atau enggak kayak gitu. Mungkin itu masukan yang bagus Liangga gitu. Jadi mungkin itu kita bisa nanti sisipkan di edukasi, mungkin kita bisa kerjasama sama pemerintah juga untuk sosialisasi masalah itu. Jadi kalau menurut Yang sih kalau memang ada respon positif dari partner-partner, kita jadi lebih enak lah gitu bantunya gitu, kita buat eventnya juga biar semuanya kontribusi, artinya ini buat kedepannya Nusa Penida biar lagi bangkit lah. Iya, terutama sih dari ini juga ya, edukasi dari untuk SDM-nya sebenarnya sih. Mungkin dari pemerintah ya juga mungkin udah ada, tapi kan karena awamnya mungkin ya tentang yang mungkin dibilang Mas Dendi tentang struktur tempat dan apa dan lain-lain. Karena kan di daerah Nusa Penida yang saya lihat kayak terlalu mendadak lah untuk perkembangan pariwisatanya itu dalam 3 tahun 4 tahun kemarin itu. Jadi kan yang sebenarnya dipersiapkan tuh sebenarnya harus SDM-nya juga sih sebenarnya. Ya, jadi lebih mengetahui lah bagaimana struktur dan lain-lainnya tentang pariwisata, tentang dari segi pembangunan pariwisata juga, gitu, dan sama pemerintah juga sih sebenarnya. Oke, setuju boleh. Ya sih mungkin edukasi itu juga sangat penting ya untuk masyarakat juga ya. Jadi untuk kedepannya artinya nggak tahu nggak kopi buat, cuman kayak kopi proses, efeknya apa, dampaknya apa. Nah, baru nanti rencana gimana strateginya baru kita laksanakan gitu. Tapi nggak sekedar ini dapat uang dari properti kita buat udah gitu. Tapi kalau semuanya seperti itu nanti nggak akan tahu kita ke depannya efeknya apa. Karena kan contohnya misalnya kalau semua buat kayak gitu udah kamu juga bingung mau kemana nih gitu. Kadang-kadang kan karena jadinya kita gini sesama komunitas itu jadinya kita saling bersaing. Bukannya bersatu gitu yang tapi sebenarnya yang kita pengenin adalah sustainable tourism yang di sana itu kita bukan saling bersaing, cuman kita saling kolaborasi agar gimana Nusa Penida itu bersama-sama bangkitnya, nggak cuman kayak timpang misalnya sebelah timur aja rame gitu, sebelah barat kosong, tapi gimana biar merata kan gitu ya gitu, biar enak. Tapi sebenarnya di sana juga kalau misalnya daerah sini tuh yang paling peran itu juga adalah kelompok sadar wisata Bli, untuk menyeimbangkan sebenarnya gitu. Kalau di sana tuh udah ada nggak Bli kelompok sadar wisata gitu? Pokdarwis biasanya namanya. Oh, kalau di sini kayaknya belum. Soalnya itu penting sih juga sih untuk edukasi bagi pelaku pariwisata juga. Ya, jadi mungkin itu juga bisa dimasukkan nanti di eventnya juga ya. Gitu. Sebulan itu kan nanti misalnya rapat tuh, misalnya ada meeting lah sangkap gitu misalnya untuk semua partner-partner di Nusa Penida, kita ada edukasi misalnya setiap bulan gitu, misalnya kayak gimana caranya rekrut tamu, gimana caranya untuk bangunan yang bagus seperti apa, tata landscape-nya seperti apa, itu kan perlu tuh gitu. Nah itu peran Pokdarwis itu sebenarnya penting juga kalau untuk daerah wisata kayak gitu. Mungkin nanti nggak tahu ya, kita ke depannya mungkin kalau memang dari pemerintah kurang, ya dari masyarakat kita aktif gitu misalnya. Oke, kita sadar nih kita perlu ini karena di sini kita udah mulai mengandalkan sektor pariwisata. Kalau mungkin sebelumnya kan Nusa Penida masih mengandalkan sektor pertanian rumput laut di sini dulu ya Bu ya. Gitu. Artinya sekarang kita udah kebanyakan beralih ke pariwisata. Jadi yang kita perlu tahu sebenarnya adalah apa sih pariwisatanya itu sendiri gitu. Jadi bukan cuma kayak jemput tamu di sana nyewain motor, bukan cuma itu. Tapi ya caranya nyeksis tamu gimana, cara misalnya saya kan ya juga sering kalau misalnya nyampe di pelabuhan, orang kadang-kadang nawarin motor, ayo gue kayak kurang hospitality-nya gitu. Mungkin kayak itu kan gitu, persatuan sewa motor Nusa Penida gitu misalnya ada. Jadi misalnya jadi lebih rapi, misalnya ada yang tamu datang mau nyewa, ada nomor gitu, dapat oke nomor sini, jadi rata bagian sewa motornya, itu kan lebih bagus. Jadi nggak rebutan, jadi nggak saingan gitu kayak gitu. Karena mungkin karena lebih kalau misalnya lebih teratur gitu juga kita mungkin lebih positif lah artinya gininya. Apa namanya tuh rasa kebersamaan kebangkitnya mungkin lebih positif daripada bersaing. Ih dia kok rame aku kok enggak gitu, jangan kayak gitu nanti kayak gitu ya. Gitu ya. Iya. Itu menciptakan kayak persaingan yang sehat ya bahasa kasar.
istilahnya kita juga saling mengisi juga. Itu udah, apalagi untuk yang pihak-pihak penginapan, sebagian besar saya lihat, ya mungkin yang kayak tadi bilang, oh ini asal bikin, oh ada tamu, ya udah. Padahal ada juga sebenarnya kita harus ngasih edukasi bahwa kalau kita buat penginapan itu harus ada beberapa yang harus kita urus, ya izin, IMB, pajak, dan lain-lain. Biar ntar ke depannya terjadi kan, apalagi kalau pajak itu kan lebih rentan ya istilahnya, izin dan lain-lain. Tapi untuk saat ini kan mungkin karena bupatinya masih bagus ya, jadi masih ada lah, ya udah dikasih kelonggaran sedikit gitu. Tapi juga harus ada kesadaran dari masyarakat juga untuk kedepannya untuk lebih bisa ngurus yang hal-hal yang seperti itu juga gitu. Terus di sisi lain juga kayak tadi bilang, harus diciptakan rasa untuk bekerja sama biar tidak sedikit-sedikit bersaing gitu. Ya. Jadi kayak mungkin ya kayak saya lakukan nih sama kadek kan, kalau misalnya ada tamu kelebihan ya udah oper, kalau ada gimana butuh apa. Jadi kayak kita tuh membuat sebuah hubungan yang saling membantu juga gitu, dan kedepannya juga menguntungkan di kedua belah pihak gitu. Jadi biar nggak ada saingannya yang kayak tadi bilang, oh di sini rame kok aku sepi sini gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang artinya dari Biangga kan memang bagus tuh kalau misalnya ada satu kelompok yang benar-benar ngurus lah, artinya yang memang mengelola pariwisata di Nusa Penida gitu. Artinya soalnya gini, kadang kalau dari pemerintah kita terlalu mengharapkan pemerintah, kita nunggu akan lambat prosesnya gitu kalau nunggu pemerintah. Ya, dari masyarakat, oke, kita punya kelompok ini, visi misi kita ini, kita gandeng pemerintah, jadi kita yang narik mereka. Jadi kalau kita nunggu dari mereka itu lambat sekali, karena kan prosesnya pasti banyak dia. Kalau dia nggak tahu kan buat proposalnya, nyampe ke sini belum baru sekretaris, apa naik sampai baru bupati kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kelompok itu lebih cepat dia prosesnya daripada per individu kayak gitu. Mungkin kedepannya mungkin kita ngobrol bareng, nanti ketemu lagi, yuk gimana nih, yuk mau diwujudkan nggak kayak gitu ya. Ya, istilahnya lebih kayak sharing kita kan gimana apa istilahnya pendapatnya untuk yang kalau kita begini di sektor pariwisata itu seperti apa. Jadi biar bisa menciptakan sebuah hubungan, itu yang saya bilang hubungan kerjasama. Istilah di sini masih banyak kayak persaingan sampai hancurkan harga, itu kan di mana-mana ada ya. Ini pun juga karena ya di sana jualnya sekian, di sini jualnya segini. Dari kayak penyewaan motor pun gitu juga. Oh saya jual segini, oh ini saya lebih murah gitu. Biar nggak terjadinya perang harga gitu istilahnya. Nggak ada standarnya jadinya kan gitu. Iya, minimal kita harus istilahnya ada kompaknya standarnya gitu. Benar. Kayak sewa motor gitu jadinya biar oke standar harganya segini, pakai nomor, semua rata harganya gitu. Jadi enak lah gitu, artinya pembagian pendapatan itu merata di Nusa Penida kayak gitu. Jadi mungkin itu sih salah satunya, mungkin karena kan salah satunya kelompok yang tadi yang bilang itu, kalau misalnya kita ada kelompok yang bagus nih bisa ngelola pariwisata, misalnya kayak dari Nusa pengen nyalurin bantuan, jadi kita tinggal koordinasi sama kelompoknya itu aja gitu. Jadi udah nanti mereka yang akan bantu kita sebagai partner untuk mendistribusikan kayak gitu, artinya untuk biar merata juga, karena kan mereka yang tahu tuh dampaknya di mana, harus kasih siapa, itu lebih gampang kita visibility-nya gitu, karena lebih enak juga kita kerjasama kalau misalnya ada seperti itu kayak gitu. Kalau kita pun mau menyampaikan materi atau edukasi, kita ke sana kerja sama-sama kelompok, nanti kelompoknya yang nyediain tempat untuk di mana misalnya kita mau ada pertemuan kayak gitu kan enak gitu jadinya gitu. Ya. Oke, makasih banyak deh Bli. Mantap. Sama-sama. Oke, ini diskusinya jadi sangat menarik. Jadi saya dari tadi nonton diskusinya tuh kayak sebagai calon akademisi pariwisata nih sangat tersentil benar sekali ketika aspek edukasi itu menjadi sesuatu yang fundamental tapi sering dilupakan, betul ya, dari pembicaraan seperti ini begitu. Dan juga ketika berkaitan dengan destinasi pariwisata itu kan ada hal-hal kecil seperti aksesibilitas dan juga amenitas tadi seperti disebutkan di Angga, air bersih, listrik dan segala macam itu seakan-akan menjadi hal yang sepele, tapi padahal itu sangat-sangat penting ya ketika ada kondisi-kondisi yang tentu tidak kita harapkan seperti maaf bencana dan juga yang di luar kuasa kita begitu sebagai pengelola ya. Menarik sekali ini, diskusinya asik sekali, tapi saya sendiri juga sebenarnya punya pertanyaan sih kepada boleh Bli Angga maupun Bli Dega untuk dibantu jawab.
kondisi di Nusa Penida sendiri ini apakah sekarang aksesibilitasnya sudah kembali membaik lagi, lalu bagaimana dampaknya terhadap penyewaan motor tadi yang disampaikan begitu ya, itu kan menjadi salah satu aktor-aktor pariwisata yang ikut membantu menjadi penghubung dari wisatawan itu sendiri ke penginapan begitu. Aksesibilitas dan juga komunitas mungkin penyewaan motor ini, para pelaku-pelaku ini setelah banjir itu apa yang menjadi bagaimana kondisinya mereka, apa yang mungkin menjadi saran atau solusi yang diharapkan begitu untuk dua hal tadi. Monggo. Kondisi yang mana tadi? Mungkin dari aksesibilitas dulu, Beli Angga, lalu pengaruhnya terhadap persewaan motor dan juga transportasi mungkin yang bisa berkaitan begitu ya dengan penginapan. Aksesibilitas, ya kalau saran saya sih harus ada dari pendekatan juga sih ya antara pihak penginapan sama pihak transportasi juga, karena apa? Ya kan dari pihak transportasi juga ada edukasinya kan, kayak rekomendasi tempat dan lain-lain gitu. Dan kita pun juga harus ngasih timbal balik juga, seperti itu juga sih sebenarnya. Jadi kayak gimana ya bilang accessibility-nya. Hubungannya bisa saling begitu ya, beri koordinasi terjalin begitu. Saling, itu udah saya bilang kayak saling membuat hubungan hubungan kerja yang istilahnya kita tidak ada istilah persaingan dan lain. Persaingan tetap, tapi secara sehat. Tapi tetap kita fokus daripada bersaing, lebih baik kita membangun sebuah hubungan yang baik gitu. Jadi ada timbal baiknya yang dapat hasilnya itu baik buat kita berdua, dari pihak mungkin dari penginapan atau dari yang menyediakan akomodasi kayak kendaraan dan lain-lain gitu. Baik. Jadi ekosistemnya berkesinambungan dan lebih sehat begitu ya, Beli Angga untuk kedepannya begitu. Ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Beli Angga. Tadi sepertinya Beli Dega open microphone, mungkin mau membantu menjawab. Silakan, saya masih. Ya, kalau untuk akses akses jalan di Nusa Penida sih udah benar semua ya sih. Yang saya lihat itu udah benar semua. Yang terdampak itu di Prapat, Pet itu, kalau Pet yang parah itu saya nggak terlalu lihat di yang sebelah pantai itu ya. Kalau di Prapat itu kayaknya udah lancar sih, dan untuk tur itu juga udah ramai sih sebenarnya. Dari akhir Desember itu udah mulai ramai sih. Yang tersendat itu pas satu dari banjir itu sampai 1 minggu itu tersendat, karena kan akses jalan utamanya itu sempat terputus karena kayak longsor gitu, jadinya terputus. Karena kita kan ada beberapa pelabuhan speedboat itu, jadinya supir yang tur itu nggak bisa lewat jemput tamu ke pelabuhan Banjarnyut dan Pake gitu. Cuma sekarang sih udah lancar sih untuk yang akses jalannya. Cuma yang dari kami pihak akomodasi hotel sih kendalanya gini, karena tamunya kan tamu lokal dan budget lokal kan bisa dibilang lah nggak sebanyak budget turis asing. Jadi kebanyakan tamunya itu milih ke Nusa Penida itu PP, jadi 1 hari ngetur langsung balik ke Bali. Makanya walaupun di tempat wisata misalnya di Diamond, di Kelingking itu ramai sebenarnya, cuma persentase tamu menginap itu sedikit lah, dibilang paling 25% dari total keseluruhannya. Nah itu makanya banyak sih yang bilang tamunya sebenarnya rame banyak, cuma yang menginap itu sangat sedikit gitu. Karena mungkin sih karena untuk tur PP itu kan jauh lebih murah daripada misalnya ambillah 2 hari 1 malam gitu kan, jadinya double, bayar penginapan, bayar turnya 2 kali gitu.
Makanya kebanyakan lokal itu milihnya PP gitu. Cuma kalau turis asing sih sempat kita ada tamu The Box itu ada turis asing itu kebanyakan sih mereka nginep sih sebenarnya. Karena mereka kan mungkin ya liburnya lebih lama, budgetnya lumayan sih gitu, makanya mereka lebih santai untuk berliburnya. Terus kalau apa namanya menyambung dari yang Beli Tendi bilang ya tadi ya, kalau mau nyelenggarain event sih kalau saya pribadi sih siap-siap aja membantu. Cuma maaf kemarin itu karena apa ya nggak sempat balas chat dan emang pas lagi odalan 3 hari itu makanya nggak bisa bantu sebelumnya untuk menyalurkan apa namanya sembakonya itu ya, bantuannya itu. Mohon maaf ya Beli Tendi ya. Terus Santai. kalau misalnya ngadain event, saya pribadi sih siap aja. Sama ditambahin gini, kalau mau ngadain event, apa namanya? Karena sumber daya manusia di Nusa Penida ini anggaplah masih banyak yang belum terstandar. Menurut saya sih masih banyak yang belum terstandar. Hanya misalnya kalau ada tamu tinggal persilakan tamu masuk gitu, udah selesai gitu. Kalau bisa sih diadakan event untuk sumber daya manusianya, misalnya kalau bagaimana sih cara menyambut tamu dengan benar, apa saja sih yang harus dilakukan, terus perawatan kamar hotel itu kayak gimana sih, apa saja yang dipersiapkan, dan apa saja sih sebenarnya standarnya, walaupun nggak standar-standar banget sih, yang penting apa namanya hotel itu layaklah untuk turis atau maupun tamu lokal gitu. Terus kalau bisa ada standar, sekarang kan masih pandemi ya, kalau ada standarnya untuk meningkatkan bahwa kita di hotel Nusa Penida itu sudah apa namanya kayak terstandarisasi apa namanya ramah untuk tamu, apa namanya yang kan kalau tamu tuh masih takut tuh sama pandemi ini. Jadi kita ada kayak sertifikat gitu bahwa hotel ini hotel yang partner Bukista sudah terstandarisasi untuk perawatan hotelnya itu udah katakanlah bebas COVID gitu, misalnya dengan penyemprotan obat gitu. Kalau ada sharing tentang apa namanya perawatan hotel supaya terbebas dari COVID gitu kan lebih bagus gitu, jadinya tamunya itu merasa aman berlibur atau menginap di akomodasi yang partnernya Bukit Vista gitu. Kalau saya sih itu. Oke, terima kasih Mbak Rega. Terima kasih.